Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Amalah, NIM 3520064. Saya dari kelas Hadis Dakwah B, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hadis Dakwah yang bertemakan metode dan teknik dakwah. Metode dan teknik dakwah. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya cara atau jalan. Dengan kata lain, metode dakwah ialah cara atau jalan supaya mencapai tujuan agar dakwah lebih efektif dan efisien. Supaya masyarakat bisa menerima dakwah dengan lapang dada, ikhlas dan tulus. Tetapi juga dakwah harus dilakukan dengan cara melihat dan menyurvei terlebih dahulu tempat orang yang menjadi objek dalam dakwah. An Sahli ibn Sa'ad radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar la'utiyanna rayyata ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu fabanan nas bainatahum ayyuhum yu'ta faqala kulluhum yarju faqala aina aliyu faqila las taki ainai fabaswaqa fi ainai wa ta'alahu fabara'a ka'allam yakum bihi waja'u fa'aqtal faqala uqatiluhum hatta yakunu mithlan faqala anghud ala rislik hatta tazilu bisahatihim thumma da'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laku khumrun na'am. Sahal ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hari Khaybar, demi Allah, sungguh bendera ini akan saya berikan besok hari kepada seorang lelaki yang mana Allah akan mengaruniakan kemenangan melalui tangannya. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasulnya. Maka semalam suntuk para sahabat membicarakan kepada siapakah kiranya nanti bendera itu akan diserahkan. Maka semalam suntuk para sahabat membicarakan kepada siapakah kiranya nanti bendera itu akan diserahkan. Ketika tiba esok harinya, semua sahabat bergegas dan semuanya masing-masing berharap agar diserahkan bendera itu. Kemudian Nabi bersabda, di pagi ini di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia sedang menderita sakit mata. Lalu Rasulullah mengusapkan air ludah kedua matanya dan mendoakannya. Kemudian Ali pun menjadi sehat sehingga seolah-olah dia tidak menderita sakit. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera itu kepadanya. Ali berkata dengan semangat, saya akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Nabi kemudian bersabda, bersikap tenanglah sampai engkau tiba di hadapan mereka. Kemudian serulah mereka agar mereka masuk ke dalam Islam dan jelaskan kepada mereka akan kewajiban-kewajiban atas mereka yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Demi Allah, sekiranya Allah mengaruniakan petunjuk hidayah kepada seseorang melalui lontaran ajakan darimu, maka itu akan lebih baik bagimu daripada unta-unta merah termahal. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW diwajibkan mengajak, menyeru kepada mereka-mereka yang belum menemukan jalan untuk menyembah Allah agar kemudian ikut bersama kita menyembah Allah. Kemudian ketika mereka sudah mau untuk menyembah Allah, kita ajarkan kepada mereka apa-apa yang menjadi hak-hak kita untuk menyembah Allah,
apa yang mewajibkan kita untuk menyembah Allah, apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat muslim, dan apa yang bisa menjadikan kita berdosa kepada Allah. Dari hadis tersebut pun diibaratkan jika kita dapat menyeru mereka, mengajak mereka agar mereka dapat mengikuti ajarannya Nabi Muhammad dan menyembah Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari seekor unta merah yang termahal. Tidak sebanding mungkin dengan usaha kita mengajak mereka agar memeluk agama Islam. Tapi memang seperti itu. Seperti itulah cara Allah mengajak hamba-hambanya yang masih keliru agar bisa menyembah Dia. Tidak sebanding mungkin kan dengan perjuangan ataupun dengan cara kita mengajak mereka, tapi kita diberikan balasan yang cukup. Para pakar juga memaparkan bahwa ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan dakwah. Yang pertama ialah metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian yang akan disampaikan kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ini cukup familiar di telinga kita karena sering dilakukan oleh seorang dai. Contohnya Gus Miftah. Dia melakukan dakwah dengan menggunakan lisan, dengan menyeru, memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada mereka yang belum menemukan jalan pulangnya untuk merubah dirinya agar menjadi lebih baik. Dia melakukan ceramah, memberikan pengertian kepada seorang mad'u, seorang pengikutnya, agar mereka bisa mengikuti jalannya agar menyembah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Metode dakwah yang kedua ialah metode diskusi dengan cara kita mengumpulkan mereka-mereka yang masih belum menemukan jalan untuk menyembah Allah. Kita ajak mereka diskusi bagaimana cara termudah agar mereka mau untuk mengikuti jalan kita agar menyembah Allah. Metode yang dilakukan untuk melakukan dakwah ialah metode diayah atau propaganda, dengan cara menyiarkan Islam untuk mempengaruhi dan membujuk massa agar mereka mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Di sini juga kita dapat mengambil contoh dari Gus Miftah. Dia melakukan dakwah di suatu klub malam untuk mengajak para wanita malam, para pecandu alkohol dan narkoba untuk kembali ke jalan yang benar. Pertanyaannya, kenapa sih repot-repot kita mengajak mereka, terutama Gus Miftah, repot-repot datang ke diskotik untuk mengajak mereka, seseorang yang pendosa mungkin, agar mau gitu loh kembali ke jalan yang benar. Padahal kan itu bukan hak kita ya. Dengan kasar, ngapain susah-susah kita ngajak mereka, toh dosa-dosa mereka yang masuk neraka juga mereka. Tapi kembali lagi, kita itu diajarkan dan disuruh untuk berdakwah ketika kita sudah balik, khususnya sebagai seorang muslim. Karena ketika dua metode tadi yang dilakukan tidak mempan, kita bisa menggunakan metode yang ketiga ini dengan cara membujuk mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Walaupun mungkin lebih keluar tenaga, uang, keringat, dan waktu, tapi ya seperti tadi, kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak daripada apa yang kita lakukan dengan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Metode yang keempat yang bisa kita lakukan dalam berdakwah ialah metode teladan, dengan cara kita menceritakan tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita supaya mereka itu mau mempunyai gambaran dan mereka bisa
memiliki pikiran, oh ternyata masuk Islam itu enak ya. Contohnya kita ambil dari kisahnya Sunan Kalijaga. Dia melakukan dakwah pada masa itu adalah dengan menggunakan cara kesenian. Mungkin dari kita kalau misalnya ada yang udah membaca cerita Sunan Kalijaga, cerita ini cukup familiar, di mana Sunan Kalijaga itu membuat kesenian wayang, dipentaskan di sebuah surau, tetapi dia membangun satu kolam di depan surau itu agar para masyarakat ketika akan memasuki surau secara tidak langsung mereka itu sudah cuci kaki. Seperti itu. Kan pada waktu itu masyarakat itu masih kental dengan ajaran Hindu dan Buddha. Masyarakat di situ masih menentang ajaran Islam, kasarnya seperti itu. Dan Sunan Kalijaga mencari bagaimana caranya mengajak masyarakat pada masa itu agar mau mengerjakan ajaran Islam sekaligus masuk Islam, tapi tidak dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara dia melakukan tanggapan wayang di sebuah surau dan dia membuat kolam agar di saat masyarakat memasuki surau sudah bersih kakinya, dan ketika sudah selesai Sunan Kalijaga mementaskan wayang dan pas di saat waktu mengerjakan sholat, Sunan Kalijaga akan dengan mudah mengajak mereka, ayo kita sholat sekalian, kan sudah bersih, tidak apa-apa, tidak wudhu, yang penting kita sholat pada waktu itu. Waktu itu memang cara seperti itu cukup efektif di saat Sunan Kalijaga mengajarkan ajarannya. Tapi beda mungkin dengan masa sekarang. Masa sekarang kita bisa melihat cara Gus Miftah menyampaikan dakwahnya. Sasaran dakwahnya yang difokuskan ya memang itu para wanita malam, pecandu alkohol dan narkoba, adalah ya dengan cara mendatangi mereka satu persatu, diberikannya mereka mukena sajadah agar mereka itu ingat, oh iya saya udah dikasih mukena sama Gus Miftah, jadi saya itu harus pakai ini. Maka dengan cara itu mereka itu bisa berpikir, kenapa tidak sekalian saja saya itu sholat, seperti itu. Metode selanjutnya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah metode bil hikmah, dengan cara melihat sasaran dakwah. Bagaimana cara kita agar dapat masuk ke dalam kelompok mereka atau perseorangan agar kita dapat diterima dengan baik di wilayah mereka, tanpa terjadi kesalahpahaman ataupun perang yang akan mungkin terjadi ketika kita sudah memasuki wilayah mereka untuk mengajarkan dakwah. Metode yang kedua ialah metode mau'izah hasanah, ialah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kata Gus Miftah itu tidak boleh kita menghakimi mereka-mereka para pendosa, karena bisa jadi mereka itu di hari nanti bisa lebih baik dari kita. Seperti itu. Karena di metode ini kita itu harus mengajarkan sesuatu yang baik kepada mereka dengan cara, contoh dia itu pecandu alkohol, kita memberikan nasihat yang baik, tidak dengan cara menghakimi. Contohnya gini, kok kamu minum alkohol sih, padahal kan itu tidak baik buat kesehatan kamu. Kita memberikan nasihat untuk kesehatan dia, tapi kita juga bisa merangkul agar dia itu berhenti dari minum-minuman keras yang juga merupakan dosa besar. Contoh lain ialah ketika ke PSK, kita mengajarkan kepada mereka seperti ini, kenapa sih kamu itu harus menjadi PSK? Kan itu bisa merusak tubuhmu dan juga kamu itu bisa rentan tertular penyakit kelamin, yang mungkin cukup familiar karena penyakit ini tuh dilihat dari medis itu merupakan penyakit yang paling berbahaya. Kita ajarkan kepada mereka, udah
jangan lagi kamu itu jadi wanita pekerja malam. Itu bisa merusak tubuhmu dan merusak imanmu, seperti itu. Nanti dia dengan sedikit demi sedikit akan menyadari, oh iya, ternyata cara yang saya lakukan selama ini untuk mencari nafkah itu salah. Jadi tugas kita itu memang memberikan nasihat-nasihat yang baik, tidak dengan cara mengolok-olok ataupun mendosa-dosakan para pendosa, karena itu tidak baik dan tidak boleh kita lakukan walaupun memang kita tahu dia itu seorang pendosa. Metode terakhir yang digunakan ialah metode al-mujadalah, yaitu berdebat dan menerima debat dari si objek dakwah kita. Semua juga kembali ke diri kita masing-masing. Walaupun bagaimana kerasnya kita mengajak mereka agar kembali ke jalan yang benar, kalau memang pada dasarnya mereka itu masih mau stay di tempat, stay dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, semua yang kita lakukan juga percuma. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata, tindakan, perbuatan, ataupun bahasa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.